biasa Lause. Luar biasa Lause ya. Nah, Lause mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, muji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau mengangkat pujian ini. Sukacitaku bertemu. Adik-adik pasti bersukacita dong ketemu Tuhan Yesus ya, Lause? Pasti sukacita Lause. Oke Lause, kita nyanyi ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Ya adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dari awal ya, dengan semangat. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami juga boleh memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Heli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Semuanya tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Sungguh Alangkah Baiknya, Sungguh Alangkah Indahnya. Karena Tuhan senang sama orang-orang yang baik dengan sesamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama.
ingat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah, adik-adik, Lause persilakan adik-adik untuk duduk ya. Kita mau persiapan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Lause ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya adik-adik, kita nyanyikan kami dari awal ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, apa kabarnya? Kalian pasti masih diberkati oleh Tuhan ya. Senang ya bisa bersekolah minggu lagi bersama-sama. Walaupun sebagian sudah datang ke gereja, sebagian masih online. Tapi kita tetap punya semangat yang sama untuk mau mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami berterima kasih karena pagi ini kami bersama-sama dengan teman-teman yang berbeda jarak, berbeda tempat, bisa bersama-sama bersekolah minggu. Dan kami akan mendengarkan cerita tentang pengajaran-Mu. Berikanlah kami hati yang tenang untuk mendengarkannya, dan Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause mau tanya dulu sama adik-adik. Masih ingat enggak ya pelajaran firman Tuhan minggu lalu? Tentang apa? Iya betul, tentang bagaimana kita dapat mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kita, mengasihi sesama manusia. Itulah perintah Tuhan kepada kita. Nah, tapi gimana kalau di antara teman-teman kita itu ada yang jahat dengan kita? Ada yang berbuat tidak baik kepada kita. Kita apain ya mereka ya? Coba adik-adik pikirkan, kalau ada teman yang jahat, teman yang pernah mengganggu kalian, kalian apain mereka? Nah, di sini dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup dengan sesama kita. Dari video nanti yang kalian akan lihat, kalian mengerti pengajaran Tuhan Yesus melalui sebuah perumpamaan gandum dan lalang. Yuk kita saksikan bersama-sama. Matius 13 ayat 24-30. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita tentang kerajaan surga kepada orang-orang banyak.
Kata Tuhan Yesus, kerajaan sorga itu seperti orang yang menanam benih gandum yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menanam benih lalang yang jahat di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh besar, lalang itu juga ikut tumbuh. Maka pembantu-pembantu Tuhan itu bertanya, "Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuhan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu pembantunya berkata lagi, "Jadi maukah Tuan supaya kita mencabut lalang itu?" Kata Tuhan itu, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarin aja keduanya tumbuh sampai besar. Nanti pas sudah besar, baru kita kumpulkan lalang-lalang itu dan kita ikat, lalu kita bakar. Dan kita kumpulkan gandum-gandum itu, lalu kita simpan di tempat penyimpanan makanan." Lalu Tuhan Yesus memberitahu arti ceritanya itu. Katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Tuhan. Benih gandum itu ialah anak-anak Tuhan, dan lalang itu adalah anak-anak si jahat. Lalu yang menaburkan lalang itu adalah si iblis. Ladang itu adalah dunia ini. Lalu pembantu-pembantu Tuhan itu adalah para malaikat. Dan waktu menuai itu adalah waktu di mana Tuhan akan datang kembali ke dunia ini. Adik-adik, gimana videonya tadi? Mengerti apa tidak? Wah, sulit ya. Yesus mengajar dengan memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu adalah contoh atau gambaran. Yesus memberitahu kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua sekarang tentang apa yang Tuhan inginkan kalau kita hidup bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Dalam perumpamaan tadi, kalian bisa lihat ya, ada seorang yang menabur benih gandum yang baik. Nah, gandum itu adalah gambaran saya, gambaran adik-adik, dan gambaran kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi tadi di dalam video juga ada dikasih tahu tentang ada orang jahat yang menabur apa? Menabur yang tidak baik, benih yang gak baik, yaitu lalang. Tahu ya lalang ya, yang selalu tumbuh di sekitar tanaman-tanaman. Ya, di sawah juga ada lalang-lalang yang mengganggu sebenarnya kehadirannya. Nah, lalang itu digambarkan seperti apa? Teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, tapi mereka nggak baik, mereka jahat, mereka suka ganggu kita. Bagaimana ya? Kita harus bersikap. Nah, Tuhan Yesus kan melalui perumpamaan tadi berkata begini, nggak apa-apa, ya, baik gandum, baik lalang boleh tumbuh di lahan yang sama, nggak apa-apa. Nanti ketika mereka bertumbuh semakin besar, nah mulai kelihatan mana lalang, mana gandum. Dan ketika hari panen tiba, baru bisa dipisahkan. Lalangnya diambil dulu, diikat, lalu dibakar. Gandumnya kemudian diambil, dikumpulkan, dan disimpan ke dalam lumbung. Artinya apa? Nanti ketika ada orang-orang yang gak baik, ya, yang hadir dekat kita, yang ganggu kita, yang suka jahilin kita, mereka juga suka ngejek kita, gak apa-apa, jangan dibalas dengan kejahatan. Tapi biar aja mereka tetap menjadi teman bagi kita. Kita justru dikatakan harus mendoakan mereka supaya mereka jadi orang yang baik dan sama seperti kita menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi adik-adik jangan musuhi, jangan bilang gak mau teman sama kamu, gak mau teman sama kamu. Kamu jahat, kamu tadi pukul aku, tadi kamu ambil mainanku. Gak usah seperti itu. Tapi kalau mereka berbuat jahat atau yang membuat kalian tidak merasa senang, jangan dimusuhi. Harus hidup rukun, harus juga mau berdamai dengan mereka. Gak boleh menghakimi mereka, bilang kamu anak jahat, kamu nanti pasti dihukum.
tidak usah bilang begitu ya. Tapi adik-adik yang sudah percaya Tuhan, anak-anak baik di tempat bermain kita, ketika ada yang menggoda kita, menjahatin kita, tetap bergaul, tetap berteman dengan mereka, tunjukkan justru kita punya sikap yang baik. Jangan ikut-ikut mereka ya. Ya, jangan jadi ikut-ikutan, tapi kita harus tunjukkan, oh anak yang baik tuh seperti ini, seperti saya, melakukan yang baik. Lama-kelamaan nanti teman-temannya juga bisa lihat, oh ternyata dia anak yang baik, saya juga mau seperti dia jadi anak yang baik. Nah, juga yang kita juga harus ingat adik-adik, mereka yang berbuat jahat itu, mereka belum percaya pada Tuhan Yesus. Maka tugas kita doakan mereka. Tuhan, teman aku si Tono itu masih jahat. Dia belum percaya Tuhan Yesus. Tolonglah supaya dia percaya kepadamu. Amin. Nah, kalian bisa doakan begitu. Nanti Tuhan menolong dia sehingga pada hari Tuhan datang yang kedua kalinya, Tuhan sudah lihat anak-anak semuanya menjadi baik. Tidak ada yang seperti lalang tadi ya. Lalang tadi diapain? Diikat lalu dibakar habis. Tetapi kita semua mau menjadi seperti gandum yang dikumpulkan Tuhan di dalam surga. Wah, sulit ya mengerti pengajaran Tuhan Yesus. Ya, tapi Tuhan Yesus membuat melalui sebuah perumpamaan supaya orang banyak bisa mengerti. Adik-adik semua di rumah sudah mengerti ya? Oke, langsung mengajak kita semua melakukannya. Hidup rukun dengan semua orang, sekalipun ada yang jahat, ada yang gak baik, suka ganggu kita di sekitar kita. Tetaplah berdamai dengan mereka. Kalau mereka buat jahat, buat salah, ampunilah mereka. Seperti firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 yang menjadi ayat hafalan kita, berkata seperti ini. Dengarkan langsung baca sendiri, nanti yang kedua kali adik-adik ikutin ya. Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Untuk adik-adik yang masih kecil, nah lalu kasih ayat hafalan di dalam Lukas 6 ayat 37 bagian C saja. Yang berbunyi, ampunilah dan kamu akan diampuni. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 37C, ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya, itu yang Tuhan inginkan dari adik-adik semua. Dari Lause juga, mungkin di dalam hidup Lause ada orang-orang juga yang belum percaya Tuhan, yang berbuat jahat. Lause mau doain, Lause mau tetap berkawan dengan mereka, supaya mereka juga boleh melihat Lause melakukan yang baik, dan mereka juga boleh menjadi anak yang baik. Demikian juga dengan adik-adik semua ya. Ya, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang telah memberikan kami pengajaran yang sangat indah, kami ingin melakukannya. Seperti pengajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan gandum dan lalang, kami tahu kami seperti gandum dan teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan, yang masih berbuat yang salah, yang jahat, yang tidak baik, seperti lalang. Kami tidak akan memusuhi mereka. Kami tetap akan berteman dengan mereka sambil kami mendoakan mereka dan kami menunjukkan sikap yang baik sampai mereka juga boleh punya kesempatan mengenal Tuhan. Mereka juga akan menjadi anak yang baik dan kami bersama-sama nanti boleh masuk ke dalam kerajaan surga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih untuk pengajaran Tuhan yang baik ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Ternyata Tuhan sayang sekali sama orang-orang yang berdamai dengan teman-temannya. Dengan kokonya, dengan cecenya, dengan adik-adiknya. Tuhan sayang adik-adik. Nah kita angkat pujian, rukun cinta satu sama lain. Yuk kita berdiri lagi ya adik-adik ya.
cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, kita angkat pujian ini. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Puji Tuhan adik-adik, ibadah sekolah minggu kita minggu ini selesai. Tapi minggu depan masih ada cerita yang seru lagi. Ada lause-lause yang lain yang juga akan melayani lagi. Maka tetap Seru ya? semangat ya. Semangat adik-adik. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kati, bye-bye. Thank you.